Benarkah transaksi yang dideteksi oleh PPATK adalah merupakan aksi pencucian uang seperti dikatakan Menko Polhukam Mahfud MD? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Di antaranya ada Yenti Ganasih, pakar hukum tindak pidana pencucian uang, juga peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi UGM atau Pukat UGM Zainur Rohman, serta jubir Kementerian Keuangan, staf khusus dari Menteri Keuangan Pak Justinus Prastowo. Pak Justinus, Mbak Yenti, Mas Zainur, selamat pagi, salam sehat semua. Selamat pagi. Ya. Pak Justinus, jadi data-data ini sudah berkoordinasi dengan PPATK, sekarang Kementerian Keuangan termasuk Ibu Sri Mulyani sudah mengetahui datanya secara lengkap, Pak Justinus? Baik, terima kasih Mas Bayu, Bu Yenti, Mas Zainur, selamat pagi. Pertama, kami sangat terima kasih untuk dukungan publik yang luar biasa, termasuk kritik yang tajam supaya Kemenkeu terus berbenah. Nah, yang kedua, terkait dengan data, Sabtu kemarin Pak Menko Polhukam sudah bertemu Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, dan telah mendiskusikan beberapa hal. Kami dapat mengklarifikasi, kalau mengenai angka 300 triliun, Pak Mahfud sampaikan itu adalah data intelijen yang memang belum disampaikan ke Kementerian Keuangan dan nanti akan dibuka bersama-sama dengan PPATK, Kementerian Keuangan dan para pihak termasuk Abgagung. Jadi kami juga masih menunggu nanti penjelasan PPATK. Nah, yang kami terima sejauh ini adalah ada 266 korespondensi surat menyurat dengan PPATK dalam kurun 2007 sampai 2023. Ini yang menyangkut 924 pegawai dan 70% atau 185 surat itu proaktif Kementerian Keuangan meminta dalam rangka profiling pegawai, ada kecurigaan dan juga ada seleksi jabatan. Jadi kami itu ketika akan promosi jabatan, rutin meminta PPATK apakah ada yang mencurigakan dari para kandidat tersebut. Dan dari yang disampaikan PPATK tersebut, seluruhnya sudah kami tindak lanjuti, Mas Bayu, dan sudah ada statistiknya yang mendapat hukuman ringan 237 orang, hukuman sedang 217 orang, dan yang mendapat hukuman disiplin berat itu 597 orang. Itu total dari berbagai kasus termasuk yang dari PPATK ini. Jadi sejauh yang kami korespondensikan sudah tindak lanjuti. Nah, untuk yang 300T kami menunggu nanti ada rapat-rapat lanjutan untuk membahas ini secara lebih rinci. Oke. Jadi pada intinya sudah berjalan apa yang selama ini kan orang beranggapan di Kementerian Keuangan nggak terjadi apa-apa. Sebetulnya terjadi ini. Ada hal-hal yang mencurigakan. Bahkan Kementerian Keuangan sudah meminta data-data sedemikian rupa kalau ada yang mencurigakan. Dan sanksi-sanksi sudah diberikan. Nah, temuan-temuan seperti PPATK ada 300 triliun ini ditindaklanjuti. Oke. Mas Zainur, teman-teman dari luar Kementerian Keuangan, Pukat UGM, Mbak Yenti secara pribadi juga, kita pastikan akan mendukung upaya bersih-bersih di Kementerian Keuangan dan dipimpin langsung nih. Begitu ada data dari Menko Polhukam, Bu Sri Mulyani langsung mengajak bertemu untuk minta penjelasan. Itu yang mana nih 300 triliun? Kira-kira kan begitu. Nah, 300 triliun sendiri Pak Mahfud kemarin hari Sabtu dalam preskon setelah ketemu Bu Sri Mulyani mengatakan ini ada dugaan pencucian uang. Nah, Mas Zainur, ini tuh sedemikian rupa, oke ini masih data intelijen, kita pasti akan menemukan, mendapatkan penjelasannya nanti. Tapi data-data seperti ini bagaimana bisa dipakai sedemikian rupa untuk bisa bersih-bersih di Kementerian Keuangan, menurut Mas Zainur? Ya, tentu data 300 triliun itu menurut saya juga bukan main-main ya. Meskipun masih bersifat data intelijen mungkin dari Financial Intelligence Unit, dalam hal ini adalah PPATK. Penggunaannya untuk pembersihan di Kementerian Keuangan tentu dengan dua jalur. Yang pertama adalah penindakan secara hukum pidana melalui penegakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan juga mungkin tindak pidana korupsi, yaitu menegakkan Undang-Undang Tipikor. Yang kedua adalah tentu
dari sisi jalur etik administratif menggunakan PP disiplin PNS. Dan kita tahu memang Kementerian Keuangan selama ini adalah salah satu kementerian yang paling disiplin di dalam menegakkan kode etiknya. Nah, di dalam Peraturan Menteri Keuangan 2018 misalnya, itu juga ada ketentuan-ketentuan tentang disiplin kode etik perilaku pegawai Kementerian Keuangan yang juga sangat keras. Belum kita bicara soal PP disiplin PNS yang berlaku untuk semua PNS. Nah, tentu dari dua jalur itu, jalur hukum pidana dan yang kedua adalah hukum administrasi, menurut saya ini momentum yang sangat tepat gitu ya. Kalau momentum ini memang momentum yang ditunggu-tunggu oleh publik penyelesaiannya. Ya, kita tidak ingin isu 300 triliun ini sekadar menjadi penghias isu di media massa. Kita ingin ada langkah-langkah yang jelas, terukur, dan juga ada hasilnya ya dari sisi pidana dan dari sisi administrasi penegakan disiplin PNS. Nah, tadi kalau ditanya bagaimana cara menggunakannya, tentu yang pertama aparat penegak hukum. Gunakan informasi intelijen dari PPATK tersebut untuk memulai memproses dari sisi hukum pidananya. Tentu akan memulai dengan mencari tindak pidana asal, karena TPPU mau tidak mau harus tahu tindak pidana asalnya apa dulu, karena tidak mungkin tanpa tindak pidana asal, meskipun tidak harus dibuktikan terlebih dahulu. Kalau tindak pidana asalnya korupsi, KPK masuklah. Tapi kalau tindak pidana asalnya bukan korupsi, ya serahkan kepada kepolisian menurut saya, dan nanti bisa berbagi dengan aparat penegak hukum yang lain. Nah, dari sisi disiplin PNS, kan kita tahu ya ada instrumen LHKPN. Di dalam PP disiplin PNS, tidak lapor LHKPN yang juga bisa diterjemahkan laporannya tidak akurat, tidak benar, tidak jujur, itu juga merupakan pelanggaran berat terhadap aturan disiplin PNS, yang pelanggaran berat tersebut bisa berakibat pada pemberhentian seperti kemarin dilakukan oleh Kementerian Keuangan terhadap saudara RAT. Nah, menurut saya itu juga bisa menjadi pintu masuk untuk menegakkan peraturan pemerintah tentang disiplin PNS. Ya, kita tidak ingin 300 triliun ini isu yang menguap begitu saja ke depan, Mas Bayu. Ya, oke. Mbak Yenti, bisa ditambahkan supaya isu 300T ini betul-betul nanti tidak begitu saja menjadi sebuah isu dan nggak jadi apa-apa. Apalagi yang mungkin harus dilakukan supaya ini benar-benar data ini tuh nanti bisa jadi momentum bagi kita semua, terutama di Kementerian Keuangan. Ya baik, saya ingin sedikit ini ya meluruskan juga ya bahwa ketika Kemenq mengatakan kami tidak tahu data 300 triliun. Ya ini sekarang ini bukan masalahnya Kementerian Keuangan lagi, karena yang namanya Pak Menko mengatakan bahwa itu adalah data intelijen itu karena data itu dari PPATK. PPATK itu memang Financial Intelligence Unit, ya. Jadi sebenarnya datanya intelijen, maka ya tidak mungkin mana namanya siapa begini diumumkan, tidak mungkin diumumkan karena kita belum melakukan langkah-langkah upaya paksa. Kita misalnya itu nanti betul kita belum blokir, kita belum penundaan transaksi oleh PPATK yang hanya 20 hari. Setelah itu, setelah diselidiki dan penyidikan dan ada tersangka baru diblokir. Jadi ya tidak mungkin menyatakan itu. Saya ingin menyampaikan bahwa undang-undang ya terutama Kementerian Keuangan. Mbak Yenti, mohon maaf, saya kurang mendengar. Apakah Mbak Yenti bisa menaikkan volume audionya? Ya, oke. Ya. Terima kasih Mbak Yenti. Lanjutkan. Ya, jadi supaya kita bagus semuanya lah ya, itu aturan-aturannya. Kita juga, saya mempelajari bagaimana sih perpajakan itu, bagaimana ini, karena memang kejahatan pajak juga termasuk kejahatan yang masuk dalam kejahatan asal pencucian uang. Artinya apa? Kementerian-kementerian yang ada LHKPN-nya harusnya juga bagian legalnya mempelajari apa sih gunanya LHKPN, kemudian mempelajari apa sih yang namanya PPATK. Jadi tidak boleh lah menyatakan mana datanya, siapa, kalau perlu sebut namanya. Tidak mungkin, karena ini belum ada upaya paksa. Kalau disebutkan sekarang hilang nanti, sementara PPATK belum melakukan langkah-langkah pengamanan. Pengamanan kalau itu nanti ada, makanya namanya juga dugaan. Indikasi keras gitu ya. Karena terbukti kan, sekarang masyarakat sudah terlanjur tahu, ada 56M LHKPN yang tidak akurat. Ada 36M yang ada di safe deposit box yang seharusnya tidak boleh itu, karena safe deposit box itu bukan uang. Jadinya harusnya itu hanya surat berharga, sertifikat, ijazah, perhiasan, logam emas, itu boleh di situ.
dan itu dicatat karena itu persyaratan. Artinya apa? Ini juga banknya harus kita lihat. OJK bagaimana? Karena ada aturan antara perbankan dan PPATK di mana PPATK itu juga bisa melihat isi dari safe deposit box. Ini yang terjadi apa? Gitu ya. Nah, juga melawan hukum seorang pejabat Kementerian Keuangan menyimpan uang dan ini adalah modusnya pada waktu Gayus Tumbuhan. Gayus ya Pak, saya takut Tambunan, Gayus Tambunan ya. Gayus Tambunan itu juga menyimpan. Artinya apa? Saya khawatir ini modus-modusnya modus-modus lama saja. Tetapi mohon maaf kepada Pak Mas Pras. Baik. Pengawasannya ini yang kurang sehingga ada kesan di masyarakat itu ada pembiaran. Ini yang harus dijawab oleh kementerian dengan tata kelola bagaimana mengawasinya, begitu. Mengenai pengawasan ya. Baik Mbak Yenti, saya break sebentar untuk kemudian nanti kembali lagi setelah jeda. Tetap bersama kami.